Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Adapun pada bab 4 ini terdapat 4 submateri. Yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang keempat, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang pertama, kita akan membahas submateri tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang desentralisasi. Desentralisasi secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan dapat menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. Kemudian yang ketiga yaitu desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Nah, adapun kelebihan dari desentralisasi yaitu struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. Kemudian mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Bagi organisasi yang besar dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu, sehingga rencana dapat diubah. Risiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Nah, kemudian kelemahan desentralisasi yang pertama, besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Kemudian yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih terganggu. Kemudian yang ketiga, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Yang kelima, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Nah, pembahasannya selanjutnya yaitu otonomi daerah. Ada beberapa definisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Yang pertama menurut C.J. Fransin, yaitu otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, menurut J. Wajong, otonomi daerah sebagai kebebasan
untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Kemudian yang ketiga, menurut Ating Saripudin, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang, serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dari desentralisasi. Nah, selanjutnya adalah otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan yaitu desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Ada berbagai landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, ada Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, di sini masih banyak lagi landasan hukum dari otonomi daerah di Indonesia. Bisa kalian baca selengkapnya di buku paket. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, nilai otonomi daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, kemudian dimensi otonomi daerah di Indonesia yang pertama dimensi politik, yaitu kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua, dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten atau kotalah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, prinsip kesatuan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab, yaitu pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran, yaitu asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Yang keempat, prinsip keserasian, yaitu pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
Dan yang terakhir yaitu prinsip pemberdayaan, yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari submateri yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.